Kami ajak Anda untuk membahas langsung bersama dengan ini para legenda sepak bola, para legenda Indonesia yang luar biasa sudah bergabung bersama saya. Ada Bung Peri Sandria. Sehat Bung Peri Sandria? Alhamdulillah sehat Mas Hasan dulu. Wah ini luar biasa. Kemudian di Zoom juga sudah tersambung ada Bung Firman Utina. Bung Firman sudah tersambung bersama kami? Siap Bang. Kami yakin Bung Peri dan juga Bung Firman juga deg-degan memberikan support penuh untuk timnas Garuda Muda. Kita akan langsung bedah satu persatu, kami tampilkan di layar berikut ini merupakan pemain-pemain ini di antaranya saja, tidak semuanya kita tampilkan, tapi di antaranya saja pemain-pemain ujung tombak dari Indonesia. Kita bedah satu persatu Bung Peri, dari yang tengah terlebih dahulu, Marcelino Ferdinand yang kemarin sempat jadi sorotan. Kemarin Marcelino memang selama ini dapat sorotan dari netizen ya, yang menampilkan kemarin dia bermain dengan egonya dia. Ya kita cukup memaklumin karena usia dia juga masih muda. Seperti zamannya saya juga mungkin, saya juga masih muda juga ego itu memang ada gitu. Tapi mudah-mudahan malam ini dia bisa melupakan bermain secara ego karena sepak bola ini kita bermain secara tim. Ya kerjasama tim itu memang harus dibutuhkan. Dan mudah-mudahan juga buat Marcelino juga malam ini dia bisa berkonsentrasi full dan tidak memikirkan masalah hujatan-hujatan dari netizen. Melihat lawan kita juga cukup tangguh secara postur, secara langkah juga ada yang bilang mereka juga main kecepatan. Ya, salah satu juga di tim Afrika ini juga sangat seru juga ya. Pertandingan ini bukan hanya menemukan Asia dengan Asia, tapi Asia dengan benua. Betul. Ya, jadi pertandingan antara Asia dengan benua Afrika. Yang tahu kita di benua Afrika ini mereka punya postur tinggi-tinggi, besar-besar dan dia punya langkah juga panjang. Ya. Cuma di sini kelemahan dari tim Gini sendiri adalah untuk penyelesaian akhir mereka kurang. Oke, secara finishing. Jadi kesempatan malam ini untuk anak-anak muda kita bisa mencuri gol di awal-awal menit. Bung Peri, seingat kami ada 4 nama. Waktu itu Roberto Mancini juga menyaksikan langsung di lapangan bahwa Marcelino salah satu bintang yang dianggap bermainnya ciamik. Ya, saya rasa pemain terbaik yang ada sekarang di timnas kita adalah Marcelino. Dia juga dilirik beberapa tim di klub Eropa. Mudah-mudahan doa kita, mudah-mudahan dia terpilih. Mungkin ada salah satu tuh klub Inggris ataupun klub Spanyol. Dia adalah salah satu pemain terbaik yang ada di timnas sekarang. Baik, Bung Firman Utina, andalan kita juga di lini depan ada Witan Sulaiman yang mengandalkan kecepatan, kadang umpan 1-2 bersama Marcelino, Struik, finishingnya juga rapi ya. Bagaimana Bung Firman melihat untuk Witan Sulaiman? Iya, terima kasih. Rata-rata pemain-pemain yang ditampilkan di slide itu adalah pemain-pemain kunci ya dari tim nasional Indonesia. Dan saya harap mereka tetap bisa bermain baik di dalam pertandingan nanti melawan tim manapun. Karena saya tidak hitung dari tim dari benua mana atau ke Afrika yang datang ke sini. Karena saya sudah melihat bahwa ada perkembangan yang berubah dari tim nasional ini, karena setelah mereka bisa melibas Australia, bisa melibas juga Korea, bisa juga melibas Jordania. Saya rasa bahwa mereka bukan menganggap remeh, tapi mereka sudah siap untuk menghadapi tim-tim kelas kayak Afrika, Eropa dan lain-lain. Karena kita tahu sendiri bahwa Marcelino dengan umur mudanya dia bisa bermain di Eropa. Witan juga bisa menurut pengalaman di beberapa tim yang ada di Eropa. Begitu juga banyak pemain-pemain Indonesia, timnas lain yang kita datangkan ke Indonesia. Jadi saya meyakini bahwa ada perubahan sangat baik di tim nasional, di skuad yang sekarang ini. Bukan hanya sekedar fighting spiritnya, tapi kerjasama tim dan pelatih meracik satu tim yang sangat baik untuk tim nasional kita sekarang. Dan kita bisa menyaksikan sama-sama, kita bangga melihat tim nasional kita senang dengan gaya bermainnya mereka. Dan kalau mau bicara tentang pejuang 45, ya ini yang mereka sudah tunjukkan di kita, prestasi apa yang mereka sudah berikan, ya kita harus memberikan aplaus, support kepada mereka, support terus, dan jangan selalu menghujat mereka karena mereka adalah pemain-pemain muda yang sudah bisa membanggakan negara ini. Baik, Bung Firman. Kita ke Bung Peri. Kalau untuk Rafael Struik, Anda melihatnya tipe karakter penyerang seperti apa? Karena pernah membobol gawang Korea sampai 2 kali. Tipe seperti permainan Struik ini adalah tipe pemain, dia tipe pemain liar, bukan pemain seperti tembok.
Yang saya lihat dia bergerak ke kanan, ke kiri, kadang dia juga turun sampai ke bawah. Dan kelebihan dia adalah pertama itu kecepatan dia dan syuting dia ke gawang. Dan ini juga harus bisa dari pemain-pemain gelandang seperti Nathan Cho dan Jerper juga harus bisa menempatkan bola-bola untuk ke depan dan bola-bola untuk ke Witan ataupun Marcelino. Karena kita punya dua wing sayap ini seperti Witan dan Marcelino, dia punya kelebihan kecepatan dan dribble yang bagus dan berani juga one by one untuk ngelewatin lawan. Melihat dari laga sebelumnya, Anda melihat komposisi antara trio di depan ini memang sudah solid ya, Bung Peri? Sepertinya begitu. Trio ini memang sudah sulit. Ya kerjasama mereka sudah, sekarang ini chemistry mereka ini sudah ketemu. Sebelumnya kan mereka ini bertiga ini membaca apa kemauan bola si Struijk dan Marcelino ataupun Witan. Dan di sini juga dari second line gelandang terutama dari Nathan dengan Jerper sendiri juga sudah mengetahui apa kemauan tiga pemain ini kita di depan. Yang pastinya untuk kita menghemat tenaga, jangan terlalu banyak kita bermain untuk ke depan stroke. Kita harus bisa menempatkan dua wing ini kita punya Marcelino dan Witan, kita manfaatkan kecepatan dia. Oke. Umpan cepat juga harus dimanfaatkan. Ya. Kita bergeser ke lini belakang dan juga lini tengah. Di lini belakang ada Nathan Cho yang kemarin sempat menjadi buah bibir karena sampai melindungi Hernando sehingga gawang tidak kebobolan. Dari Nathan Cho boleh, Bung Peri? Ya, saya rasa Nathan Cho kemarin bekerja luar biasa ya. Kemarin ada kejadian sewaktu Hernando sudah keluar dari sarangnya, yang dipastikan bola ini gol. Dia telah menyelamatkan salah satu gol yang ketiga dari Irak. Ini sangat luar biasa, ya. Dan yang pasti nanti malam ini kita punya kelemahan mungkin di sektor pertahanan, ya. Di sini kita bicara Dewangga. Dewangga selama ini kan dia tidak pernah bermain diturunkan di Piala Asia ini. Jadi kita berharap mudah-mudahan malam ini dia bisa bekerja dengan baik yang ditugaskan oleh Sintayong sendiri. Dan saya rasa untuk kerjanya Komang dengan Ferrari, saya rasa ini sudah tahu. Tinggal si Komangnya ini bisa bekerja sama nggak dengan dua pemain di belakang ini. Tapi sejujurnya Nathan Cho, kemudian Ivan Jenner dan juga Dewangga memang betul-betul diandalkan untuk lini tengah dan saya juga lini belakang. Kehilangan kita punya dua pemain palang pintu ini, Rizky Ridho dengan Hafner. Mungkin Hafner juga dengan tidak diizinkannya atau kembali ke klub ke Jepang, dan Rizky Ridho masih akumulasi kartu merah. Betul. Jadi ya mudah-mudahan malam ini kita punya pertahanan bisa solid. Oke, kalau untuk Dewangga juga dikenal memiliki power, tendangan yang cukup keras dari luar kotak penalti, bahkan beberapa kali membuat gol ketika bermain di Liga 1. Bagaimana Bung Peri melihatnya? Saya berharap malam ini Dewangga bisa bekerja 100% ya. Dipercayakan oleh Sintayong. Memang dia selama di Liga, selama bermain dia selalu mencetak gol. Tapi untuk malam ini saya rasa dia mungkin bisa berani untuk bola-bola set piece. Tapi untuk tidak ada bola-bola set piece, mungkin dia lebih baik dia main di posisinya dia. Dan di sini juga tiga dari pemain bertahan kita juga harus jangan buat kesalahan untuk malam ini. Sekecil apapun kesalahan bisa aja terjadi gol. Karena apa? Gol-gol kita selama di bawah penyisian turnamen ini banyak kesalahan pemain belakang yang tidak perlu yang harus kita buat. Terutama di faktor komunikasi. Ya ini komunikasi di anak-anak muda ini sekarang agak kurang. Ya jadi saya berharap dengan adanya komunikasi ini lebih banyak bisa juga mempertahankan di lini pertahanan kita. Baik, kita langsung ke Bung Firman Utina untuk Nathan Choan dan juga Ivar Jenner. Bung Firman Utina, Anda melihatnya karena sepertinya dari pelatih Gini memberikan kode mereka juga akan memberikan serangan terlebih dahulu untuk Garuda Muda. Bagaimana melihat formasi di lini belakang, Bung Firman? Iya, saya lihat dengan saya agak sedikit bisa dikatakan sedikit membantah kepada senior saya, mohon izin Bang Peri. Jadi saya nggak setuju juga kalau memang dengan adanya Dewangga ini menjadi kekurangan di dalam tim. Menurut saya bahwa dengan adanya Dewangga ini malah lebih mempersolid tim ini. Karena apa? Karena setelah kehilangan Ridho, Coach Sintayong malah kehilangan key player yang bisa bermain di posisi manapun. Makanya karena pada saat Ridho kartu merah,
Coach Sintayong agak kebingungan harus siapa pemain yang saya harus libatkan di posisi itu. Maka Dewangga ditarik masuk di dalam skuad yang sekarang ini karena Dewangga bisa bermain di beberapa posisi. Itu yang saya tahu. Dan Dewangga bukan salah satu pemain lokal yang biasa-biasa saja. Dia punya kelebihan. Selain dia mempunyai shooting, dia intelijennya paling baik, speednya paling bagus juga, terus membaca visi bermainnya paling bagus, transisi attacking defending juga sangat bagus. Dengan adanya Dewangga di skuad ini saya rasa lebih memperlengkap, yang mana bahwa kita kehilangan Rizky Ridho, kita masih bisa Dewangga kita tarik ke belakang, karena itu yang saya lihat sering dilakukan oleh Coach Sintayong. Begitu juga kalau misal bek kiri, kehilangan bek kiri, tim pemain inti Dewangga yang akan menggantikan posisi itu. Jadi saya rasa skuad yang sekarang ini mau dia bermain kalah pun malam ini ya, amit-amit ya, mudah-mudahan mereka bisa menghasilkan poin penuh. Tapi kalaupun gagal, saya nggak rasa kecewa karena saya rasa tim ini harus dipertahankan, dibuat semaksimal mungkin, kekurangannya pasti bisa dibenahi. Intinya dari skuad ini adalah mereka sudah saling mengetahui chemistry masing-masing antara keinginan pelatih, baru pemain-pemain yang dibutuhkan oleh pelatih, dan termasuk kita jangan menyampingkan bahwa termasuk tim analisisnya kita itu sangat luar biasa. Bisa menghantam Korea, bisa menghantam Australia, bisa menghantam Jordania yang kita tahu bahwa sepak bola mereka lebih di atas dari kita. Jadi saya harap pertandingan malam ini mereka bisa menampilkan main bagus, walaupun apapun itu. Saya nggak mendahului mereka, tapi saya bangga dengan tim ini. Mudah-mudahan mereka bisa bermain baik untuk malam ini. Baik, kita akan tampilkan juga beberapa pemain yang memang diwaspadai oleh Garuda Muda. Mereka bahkan sengaja didatangkan dari Eropa. Ada yang bermain di mantan pemain Barcelona, di Olympiakos, bahkan ada juga yang pernah bermain di Liga Belgia. Sesaat lagi kita tampilkan wajah-wajah pemain yang dianggap ganas dari Gini. Hanya di Kabar Petang pemirsa.